Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Matematika Materi Pecahan Siswa Sekolah Dasar Kelas 3 melalui Model Realistic Mathematics Education. Dan perkenalkan, nama saya Winda Ningsih, NIM 170600140, kelas B3 non-reguler 2017 PGSD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Dery Padli Pratama MPD, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Ibu Ruhita Safira Wardani MPD. Karena telah membimbing saya selama ini, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, alasan saya mengapa saya mengambil judul skripsi ini, yang meliputi rumusan masalah dan latar belakang penelitian. Yang kedua, metodologi penelitian, yang meliputi metode penelitian, subjek dan lokasi penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Dan yang ketiga, yaitu hasil penelitian. Berikut presentasi dari saya. Alasan saya mengapa mengambil judul seperti ini, karena dilatar belakangi oleh masalah, yaitu kondisi idealnya matematika itu merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diajarkan di semua jenjang pendidikan. Penerapan matematika untuk siswa sekolah dasar sebaiknya dimulai dari penyajian materi yang konkret, kemudian semi konkret, dan dilanjut dengan penyajian secara abstrak. Namun, kondisi saat ini, yang mana itu pendidikan di Indonesia sedang mengalami perubahan karena diakibatkan oleh pandemi, yang mengharuskan siswa sekolah dasar itu belajar dari rumah atau belajar secara daring. Untuk itu, siswa dituntut untuk mampu belajar mengaitkan materi dengan konteks kehidupan siswa di lingkungannya masing-masing, termasuk pembelajaran matematika. Guru harus pintar dalam memberikan model pembelajaran sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa-siswa di rumah. Nah, di sini saya mengambil model Realistic Mathematics Education atau RME sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Nah, dari latar belakang masalah yang tadi, maka dapat dirumuskan penelitian saya, yaitu yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran matematika materi pecahan pada siswa sekolah dasar kelas 3 melalui model RME. Dan yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa sekolah dasar kelas 3 terhadap pembelajaran matematika materi pecahan melalui model RME secara daring. Nah, yang ketiga yaitu kesulitan yang dialami siswa dalam menerima pembelajaran menggunakan model RME secara daring. Yang keempat, kendala apa yang dialami oleh guru ketika menerapkan model RME dalam pembelajaran matematika materi pecahan secara daring. Di sini saya mengambil model RME. Model RME merupakan model pembelajaran yang menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari, menawarkan strategi belajar dengan cara membangun konsep penemuan kembali berdasarkan pengalaman dan pengetahuan siswa. Nah, karena pembelajarannya secara daring, apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran yang bisa dilakukan kapan dan di mana saja, memanfaatkan media internet sebagai penunjang berlangsungnya pembelajaran. Implementasi pembelajaran daring pada siswa sekolah dasar terutama kelas 3 akan berjalan dengan lancar apabila ada kontribusi baik antara guru, orang tua, dan siswa. Materi yang saya ambil dalam penelitian ini ialah pecahan. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat A dan B yang ditulis A per B. Nah, A di sini disebut pembilang dan B ini disebut penyebut. Metode penelitian, saya mengambil penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan efektivitas pembelajaran daring materi pecahan melalui model RME. Nah, selanjutnya subjek dan lokasi penelitian. Subjek pada penelitian ini ialah 36 siswa sekolah dasar kelas 3. Lokasinya yaitu di SD Negeri Setiamanah Mandiri 1, tempat saya mengajar. Nah, prosedur pada penelitian ini yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap evaluasi. Teknik pengumpulan data, saya menggunakan tes, observasi, dan survei. Untuk tes, saya
menggunakan tes isian yang harus diisi oleh siswa. Nah, observasi yang saya lakukan di sini ialah observasi non-partisipan untuk mengamati berjalannya sintaks RME. Nah, sekarang instrumen penelitian pada penelitian ini yang pertama yaitu lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui skenario dan implementasi penerapan model RME. Yang kedua itu angket. Angket yang di sini yaitu untuk mengetahui respon guru dan siswa. Yang ketiga itu lembar tes untuk mengetahui kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang terakhir itu angket respon kendala guru. Nah, di sini angketnya yaitu digunakan untuk mengetahui kendala yang dialami oleh guru selama pembelajaran. Nah, di sini ada proses pembelajaran menggunakan model RME melalui video call. Nah, di sini siswa mendapatkan perlakuan belajar menggunakan model RME selama 5 pertemuan. Guru menerapkan setiap langkah-langkah RME dengan baik. Nah, sebelumnya di luar 5 pertemuan ini saya telah memberikan pretest terhadap siswa-siswanya untuk mengetahui kemampuan dasar yang mereka punya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sintaks dari RME itu ada 5 langkah. Yang pertama, memahami masalah kontekstual. Yang kedua, menjelaskan masalah kontekstual. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual. Yang keempat yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil atau jawaban diskusi. Nah, di sini ada diagram. Diagram ini merupakan hasil respon siswa terhadap pembelajaran matematika materi pecahan secara daring. Di sini ada 10 butir pernyataan yang harus mereka jawab. Namun, tidak semua siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Di sini saya menemukan kesulitan yang dialami oleh siswa dari hasil pretest dan posttest. Maka, dari hasil itu, tidak semua siswa mampu memahami masalah kontekstual yang diberikan, terutama untuk anak yang cenderung pasif. Nah, kemudian ada juga siswa yang kurang tepat dalam menjelaskan masalah kontekstual yang sudah dijelaskan. Nah, ada juga siswa yang kurang tepat melakukan operasi matematika dalam mengaitkan nilai pecahan pada situasi permasalahan yang telah ditentukan. Nah, di sini ada juga siswa yang belum mampu membandingkan nilai pecahan dengan hasil gambar. Masih banyak siswa yang membaginya tidak sama besar. Ada juga nih yang terakhir itu siswa belum mampu menyimpulkan kembali antara nilai pecahan yang dituangkan dalam sebuah gambar. Kemudian, kendala yang dialami oleh guru ketika penelitian yaitu saya gunakan melalui angket terbuka. Waktu yang kurang, karena pembelajaran dilaksanakan secara daring, otomatis sangat-sangat terbatas. Kemudian, jaringan koneksi internet yang tidak stabil, sehingga penyampaian materi itu sedikit terhambat. Namun di sini guru tidak patah semangatnya, yaitu terus memutar bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan materi ini kepada siswa. Baik, penelitian saya dapat disimpulkan bahwa skenario dan implementasi pembelajaran matematika melalui model RME berjalan dengan lancar. Guru melaksanakan setiap langkah-langkah RME sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Penerapan model RME dalam pembelajaran berlangsung mendapatkan respon baik dari siswa dan guru. Tapi sebagian siswa masih merasa kesulitan dalam pembelajaran karena berkaitan dengan kelemahan model RME, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan pembelajaran sehingga siswa tidak fokus dalam mengerjakan soal. Dan yang terakhir, alokasi waktu yang kurang karena pembelajaran dilaksanakan secara daring dan jaringan yang kurang stabil. Maka dapat disimpulkan bahwa model RME tepat diterapkan dalam pembelajaran matematika secara daring karena memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan model RME dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar untuk kedepannya dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Sekian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.